Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 12 Juni 2026, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Ya, kalau boleh saya bilang, kemarin kita dapat drama baru lagi ya. Ini sih kemarin plannya itu adalah cari sell di fair value gap di sini. Apakah marketnya beneran turun? Ya beneran turun di sini ya kan. Dan sekarang ya marketnya ada drama baru lagi, yang dimana ya ini kalian bisa lihat sendiri dari segi beritanya, yang dimana ini adalah, aduh ini malas banget sih kalau udah masalah berita geopolitik ya, yang dimana Trump, bayangin jam 3 pagi loh ya, ini ngelian lihat ini market boosting itu jam 1.25, jam setengah 2 pagi, bayangin. Jam setengah 2 pagi tegak lurus marketnya naik. Jadi ya awalnya itu Trump bilang bahwa pengen nyerang Pulau Kark gitu kan ya, sebagai tindakan balasan yang sangat luar biasa besar supaya mau deal. Tiba-tiba ya udah nggak jadi gitu loh, nggak jadi. Terus tuh kan, besok di cancel. I have cancel schedule strike and bombing against Iran this evening. Di cancel. Hasil apa? Marketnya muter balik lagi kencang sekali ya kan. Ini sih. Kemudian dia juga dibilangnya di sini adalah apa namanya, kemungkinan akan terjadi deal juga gitu kan, karena Trump bilang sudah apa namanya, katanya dealnya ini maunya bakal terjadi di hari Sabtu atau enggak hari Minggu gitu kan, dengan pembukaan Selat Hormuz katanya mulai minggu depan. Saya rasa sih ini masih hanya speak aja sih tetap ya, yang dimana tuh di sini we just made grill settlement of war with Iran. Jadi gimana ya tuh, kalian bisa lihat sendiri, memang dia kencang naik. Habis itu sekarang pagi ini ya, dari market buka, dari sesi Australia jam 7 ya, dari 4243 turunnya udah mau 1000 pip sendiri. Ini udah 700 pip loh. Total turun hari ini itu sudah dari tertingginya itu 742 pip. Jadi sebenarnya ini marketnya sudah nggak peduli seperti yang saya bilang kemarin. Memang ya, yang dimana kalau dari segi geopolitiknya, kita perlu yang namanya beneran tanda tangan deal antara Amerika, Iran, Israel, Lebanon, baru itu akan ada reaksi marketnya. Jadi kalau ini hanya sebatas ya hanya kata-kata doang, hanya kata-kata katanya akan deal, nggak jadi nyerang dan sebagainya, over the weekend bakal terjadi deal dan sebagainya, itu masih hanya sebatas isu. Ya, jadi isu di sini saya rasa itu ya mungkin kalau dilihat dari cocok loginya mungkin ada lah ya, yang dimana dari segi cocok logi kemarin berarti secara daily marketnya itu ketahan di mana, di 4040. Kemudian kalau cocok logi dari astrologinya, hari Minggu besok itu kita akan mendapatkan full moon. Jadi juga apa namanya, hari kemarin merupakan reversalnya, itu juga bisa jadi gitu kan, yang dimana kalau dari segi numerologi kemarin adalah angka 9, seharusnya adalah batas komplit atau enggak retracement sebenarnya kemarin. Jadi semua cocok loginya kalau dibilang masuk ya masukin aja lah ya. Jadi memang kayaknya sentimennya ini Trump itu juga bilang ya menyelamatkan beberapa aset, tapi in the end ini bakal tetap sesuai jalur sih ya, terutama untuk dari segi Nasdaq. Nasdaq di sini kalau dibilang dia sekarang naik ya, dia sekarang naik. Nah, ini sekarang naik ke sini ya, mendekati area yang saya buat kemarin di sesi live ya kan, di 29.700. Kemudian untuk di EU kemarin nunggu di 1,6. Ya pas ini lagi dikit kena 1,6 ya kan. Kemudian apalagi ya, oil di sini, oil kemarin naik sampai hampir 100 tapi nggak jadi lagi, ya itu normal aja sih. Dolar kalau dilihat ya ketahan di 100 ya kan, kemudian turun lagi dan ini muter balik naik lagi. Ya korelasi dengan gold ya udah di sini sama, ketahan di 4040 dan alhasil ini marketnya bergerak naik untuk mendapatkan retracement. Ya udah sih ya kan, jadi ya udah ini kemarin marketnya mengalami reject naik kencang ya kan, dengan total kenaikan kemarin itu adalah berarti sampai kenaikan kemarin 1966 pip. Jadi apakah kita di sini akan menjadi luar biasa bullish dengan kondisi geopolitik terakhir ya kan, yang dimana dilihatnya adalah market akan potensi
apa namanya, mengambil sikap beneran bullish gitu kan ya dan sebagainya. Menurut saya sih ini masih terlalu dini sih. Karena overall ini marketnya lebih kepada ya hanya membuat euforia sedikit lah. Menurut saya sih ya, kuartal 3 itu baru kita akan melihat yang namanya Selat Hormuz dibuka. Ini saya nggak mau mengadi-ngadi, ya kan, mungkin kuartal 3. Ya, kuartal 3 supaya barengan dengan seasonality, di mana itu dolar melemah, kemudian diikuti juga dengan yield melemah, kemudian semuanya melemah, risk asset pada naik semua. Berarti ya udah kuartal 3 baru kemungkinan perangnya itu sudah selesai. Dan FOMC mulai melunak sampai akhir tahun, ya itu baru akan menjadi tembak jauh, kemungkinan 5.000 bisa jadi. Ya, jadi sekali lagi kalau sekarang target saya masih sama ya kan, ini akan masih tetap bearish, nggak peduli gitu kan ya mau dilihat apapun. Cuman kalau ditanya dengan kenaikan kemarin apakah saya ada entry sell, jujur enggak. Siapa yang ngira ini jam 6 pagi soalnya ya. Saya kemarin ketika marketnya sideways di sini saya bodo amat lah ya, bodo amat. Bangun pagi, buka chart, buset 4240 gitu kan ya. Saya masih menunggu sebentar. Ini reaksi marketnya kayaknya mulai agak sentimen. Kenapa ini kan ya? Saya buka berita, oke, ternyata analisanya seperti itu. Dan sekarang bagaimana? Apakah saya ada entry swing sell baru di 4.200? Jujur belum. Jujur belum ya. Jujur saya katakan lagi nih, saya tidak ada entry swing baru. Yang lama sudah saya close dan untuk entry baru jujur saya belum ada. Jadi sekali lagi kalau saya mau cari swing pasti di setiap video analisa pasti saya infokan ya kan. Saya keluar, saya masuk itu biasanya saya keluar. Saya infokan ya kan. Jadi sekarang dengan dia kenaikan kemarin malam, apakah saya telat untuk entry swing? Dan apakah ini kenaikan ini lebih kepada retracement untuk menjadi swing? Ya bisa jadi juga. Dan berarti apakah saya telat untuk entry swing di 4.200? Ya kalau misalnya marketnya memilih untuk lanjut turun lagi ya kan. Dengan ya udah ini lanjut turun terus sampai ke 4.000, pokoknya angka di minggu ini ya kan kena 4.000. Ya udah sih mau diapain, berarti ya udah telat entry sell di 4.200-an di sini. Ya saya sih nggak mau maksa gitu aja sih. Oke. Nah, sekarang kita mendapatkan penutupan weekly ya. Jadi otomatis di sini bentar mana itu kok hilang tadi tanda panahnya. Ya. Nanti kita akan lihat dari segi weekly dulu. Oke, weekly. Ingat ya, weekly di sini secara internal structure-nya ini adalah marketnya ngebuat low. Oke, kita belajar dari weekly sekarang ya. Kita belajar dari weekly. Weekly secara swing sesungguhnya itu marketnya masih dalam kondisi bullish. Oke, ini adalah high, ini adalah low, dan ini adalah high. Oke, jadi lower low yang terakhir itu ada di harga 3884 di sini ya, 3884. Jadi apapun yang masih di atas 3884 ini adalah masih dalam kondisi bullish. Tapi internalnya ya ini sudah menjadi bearish ya kan, dengan dia ngebuat high low, lower low ya kan, sudah break semua, kemudian lower high dan lower low. Nanti otomatis secara weekly internal pun kita sudah menjadi bearish ya kan, dengan dia membuat sekali lagi low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Apakah penutupan nanti malam kita akan mendapatkan adanya break of structure ekstrim nanti malam, yang dimana secara body candle berarti perlu ada tutup di bawah 4090. Kalau semisalnya kita mendapatkan weekly tutup di bawah 4097 pada hari Jumat sekarang ya kan, ini lagi lagi 800 pips sih sebenarnya. Bisa aja gitu kan ya. Dalam beberapa jam kemudian ini drop lagi di bawah 4100 atau enggak market tutup di bawah 4100. Berarti ya udah secara weekly kita mendapatkan boss dengan body candle close. Ya. Kalau seandainya di sini secara weekly tidak ada body candle close yang terjadi pada hari ini, hari Jumat, berarti ini hanya di sweep. Kalau potensi sweep berarti adalah marketnya itu bisa mengalami retracement dulu sedikit sebelum dia lanjut turun bisa. Atau enggak dari segi weekly-nya udah dia langsung ngedrop ke bawah ekstrim untuk melanjutkan penurunan.
Karena kalau dilihat sekali lagi ya, di minggu lalu ini powernya gede sekali. Tanggal 1 Juni kemarin ini merupakan bisa dibilang candle yang mirip di tanggal 16 Maret. Ya, ini volumenya masif gede sekali. Ya, ini volume masif besar sekali. Jadi dengan adanya tekanan ini masih ada di tanggal 1 Juni kemarin, jadi walaupun tidak mendapatkan body candle close di bawah 4100, bearish-nya akan masih tetap in play. Even nanti marketnya itu naik ya kan, naik sampai ke 4400, setengah 4300 itu akan masih dianggap sebagai retracement. Oke, dari segi weekly ini adalah kita bearish dan sudah bos, tinggal tunggu apakah ini body candle close atau ekor doang. Oke, dan ingat di bawah ini kita punya target liquidity dengan target sampai di yang sudah saya buat low di sini di 3882 atau enggak di bawah di 3770 seperti yang sudah saya buat kemarin. Oke. Karena ini merupakan next dari weekly fair value gap-nya. Ini kan fair value gap-nya yang pertama, ini fair value gap yang kedua. Itu. Oke. Dari segi daily sekarang bagaimana? Well, dari segi daily marketnya itu sudah meretest dari fair value gap-nya. Nah, sudah retest nih ya kan? Tuh, sudah retest, bukan retest, sudah kena fair value gap daily-nya. Nah, kemudian marketnya dump langsung ekstrim ya, dari 4246 sampai terendah 4171, turun sejauh 750 pip, itu gila. Oke. Dan ingat, dari segi daily itu kita masih dalam kondisi tegak lurus. Ingat, daily ini kita masih dalam kondisi structure tegak lurus, belum ada ngebuat lower high. Oke, ingat daily-nya ini kita masih tegak lurus. Ya, jangan sampai terkecoh marketnya ini potensi reversal hanya untuk naik lagi. Jujur ini belum kelihatan. Ingat, daily juga kita sudah melakukan breakout structure dengan body candle close yang terjadi di hari Rabu kemarin. Berarti tendensi bearish di sini itu masih menguasai market. Oke. Jadi sekarang bukannya saya anti gold tidak bisa naik. Ya kan, cuman marketnya sendiri tidak membuat ini bisa naik gitu loh. Jadi kemarin ada yang komen gitu kan, bukannya anti gold, cuman marketnya di sini tidak memihak untuk dia bisa naik, mau gimana ya kan, marketnya memilih untuk lanjut turun, ya udah probability untuk dia turun sampai bawah masih kemungkinan besar terjadi daripada ke atas gitu loh ya. Dan kalau kita juga lihat dari segi daily-nya, ini marketnya juga retest dari RBS minor sebelumnya di sini ya kan, di harga 4246 pas juga di sini tuh. Ya kan, ini sebagai 4245 lah ya, kalau boleh juga bisa dibuat nih sebagai angka psikologi 4245. Tuh kan pernah saya buat. Di sini ketahan, break, ketahan, ini juga ketahan sebelumnya dan kemudian langsung break ke bawah, ini sudah retest. Jadi kemungkinan ini bakal lanjut drop ke bawah bisa jadi, ya kan? Ini menurut saya 4000 seharusnya kena sih minggu ini. Minggu depan baru kemungkinan akan ada retracement. Atau enggak minggu ke-4 bulan Juni kayaknya sih. Ya, saya sih nggak expect ya. Karena sekali lagi minggu depan itu kita mendapatkan data FOMC soalnya. Jadi saya nggak expect kalau misalnya minggu depan itu baru akan terjadi retracement. Mungkin minggu depan akan masih bearish ya. Cuman peluang untuk bearishnya saya rasa sudah agak berat, itu aja sih. Oke. Untuk hari ini kita akan mendapatkan berita apa nanti malam ya. Sebelum saya lanjut ya. Nanti malam kita cuma mendapatkan data sentimen preliminary dan juga inflasi preliminary. Jadi di sini diperkirakan ekspektasi inflasinya diperkirakan akan naik dari 4,8 ke 4,9, sedangkan sentimen konsumennya diperkirakan akan naik juga dari 44 ke 46. Jadi kalau konsumennya sama-sama naik, berarti inflasi kemungkinan juga akan sama-sama naik. Jadi kalau inflasi sama-sama naik, berarti yield dan suku bunga itu otomatis juga akan bisa naik. Walaupun secara berita terakhir di sini ini memberikan sedikit info yang dimana mana dia ini ya barusan tidak ada. Ini ya yang dimana traders tidak lagi full price in untuk kenaikan suku bunga The Fed pada akhir tahun ini. Jadi sekarang price in-nya adalah kemungkinan kenaikan suku bunga akan terjadi di bulan Januari 2027. Ya, jadi ini price in-nya
digeser bukan Desember tapi ke Januari. Tapi sekali lagi minggu depan itu FOMC adalah economic projection untuk kuartal 3 2026. Nggak tahu dah itu bakal bagaimana nanti ya. Oke, dari segi daily ini sekali lagi marketnya kalau dibilang sudah tes dari RBS sebelumnya, yes, ini sudah tes ya kan. Sorry, SBR sebelumnya 4245, yes sudah dites. Kalau gitu apakah kita bisa cari sell dengan target masih sama ya? Ini 4000 atau enggak sampai liquidity di sini 4021 atau enggak sampai di 3997 atau enggak sampai di sini ya. Pokoknya intinya ya start dari 3886 sampai ini terakhir ya kan adalah liquidity. Tapi sekarang sih bisa saya buatnya itu di sini aja ya, di 4021. Bisa sampai sana? Well, kita lihat nanti ya. Daily bagaimana indikator? Indikator mengatakan stokastik ya diam di zona oversold ya kan. Ini sudah diam di zona oversold, tapi dari segi RSI-nya ini kemarin nge-spike naik itu keluar dari zona oversold. Tapi ingat ini masih di under 40. Dia ketahan di 35. Jadi kalau ini masuk lagi ke bawah, wah itu parah sih ya kan. Ini kalau masuk lagi ke bawah ke zona oversold-nya secara daily, ini bakal kencang lagi ke bawah. Oke. Oke, sebelum saya lihat lagi untuk dari segi daily, ingat ya, structure daily itu adalah tidak berubah. Berarti ini daily-nya adalah low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Kita tarik Fibo sekarang ya. Dari sini, das sampai sini, pas marketnya kena 38,2. Pas kena daily fair value gap, pas kena support become resistance 4245. Makanya tadi saya katakan di awal, apakah saya berarti telat untuk entry swing sell-nya? Ya kalau misalnya marketnya memilih untuk lanjut dari sini dia drop ekstrim sampai 3997. Ya saya mau berkata apa? Saya nggak bisa entry juga langsung tiba-tiba gitu kan ya. Kecuali nanti ya kita di time frame kecil kelihatan baru bisa. Intinya sekarang ini sudah pas kena minimum requirement untuk terjadi kelanjutan tren. Sampai di ya mungkin sekali lagi ya kan sampai 3990, 3975 ya kan. Atau enggak mungkin ya 3950 ya kan. Agak di sini agak ke bawah lah dikit gitu kan. Bisa jadi intinya ini adalah sudah kena batas minimum untuk retracement. Sudah kena 38,2 ya. Oke, ingat tuh sudah kena. Sekarang kita ke H4. H4 sekarang bagaimana? Oke, H4 ingat H4 ini tetap bearish ya. Apapun yang kalian lihat ini H4 ini tetap bearish. Oke, H4 pergerakan internal adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. H4 pun masih tegak lurus dengan adanya kenaikan di sini itu berarti bagus ya kan. Ukur pakai Fibo dari sini ke sini internalnya pas 61,8 juga. Saya katakan tadi di awal lagi, apakah saya telat untuk entry sell swing? Ya udah kalau telat sih ya sudah nggak masalah ya kan. Oke, sekarang kalau dilihat H4-nya berarti di sini kita mendapatkan H4 support resistance yang kita bisa pakai ya minor di sini, yaitu yang ada di harga 4184. Ini minor. Kenapa saya katakan minor? Karena di sini awalnya ini ketahan ya kan, market tuh berhenti di sini, breakout, retest, dan ini sekarang di breakout lagi sekali. Ini sudah 3 kali tes. Jadi ini bisa saya katakan sebagai minor support di H4. Oke. Ini saya tulis dulu. Ini 4 ya. 4 itu artinya H4. Oke. Ini H4. Untuk bagian bawahnya di sini kita mendapatkan 1 BPR yang berarti ini akan menjadi tembok pertahanan terakhir bagi buyer. Ya. Tembok pertahanan terakhir dari buyer, dan di sini nah ini bullish fair value gap, dan ini juga ada inverse, dan di sini berarti ada yang namanya BPR di sini. Oke, berarti di sini ada yang namanya BPR. Red. Oke, sorry. Ini berarti ini adalah BPR H4. Ya, BPR H4. Jadi kalau semisalnya marketnya jebol BPR-nya ini ya dalam beberapa jam ke depan, ada body candle close di bawah BPR-nya, di bawah 4125. Ini saya buat angka pas aja lah ya, 4125.
4125. Oke, di bawah 4125 dia body candle close saja kayak begini. Ya, kayak begini nih. Misalnya, ya kan, tuh merah kayak begini. Ini kecenderungan marketnya akan langsung turun untuk menyapu low yang ada di sini. Low sesi London dan low sesi sesi London, low sesi New York kemarin dan low sesi Australia kemarin di hari Jumat, ya kan. Jadi dua ini akan dianggap masih sebagai liquidity. Formatnya sama kayak di sini. Ya kan, formatnya sama kayak di sini nih, dia ngebuat liquidity. Oke. Dengan dia sudah close nanti di sini targetnya tuh sampai sini. Ya, berarti H4 gimana sekarang? Ya H4 ini masih bearish, mau diapain, tidak berubah, kan? Ingat ini EVG daily ya. Kan saya sedimin aja dulu ya. Ingat ini BPR H4 ya kan, ini bullish fair value gap dan ini adalah ini inverse fair value gap, ini bullish fair value gap. Walaupun sih sebenarnya ini sekarang kita potensi terbentuk yang namanya kecil banget H4 bullish fair value gap di sini. Potensi, ya kan, potensi. Karena ini kalau dilihat apakah ini kecil-kecil cabai rawit, ya bisa jadi, ya kan, ini walaupun cuman beda lagi 20 pip ya kan, 20 pip kurang. Ya, ini potensi adalah fair value gap-nya. Jadi kalau kayak begini bagaimana? Apakah kita bisa langsung hajar cari sell gitu? Menurut saya sih belum kelihatan dari segi time frame H4. Karena di sini tadi saya ada bilang ini adalah minor, ya kan? Minor, dan kalau saya melihat ini sebagai potensi melanjutkan bearish, skenario-nya adalah berarti seperti ini. H4, dia itu yang pertama adalah gagal mempertahankan bullish fair value gap-nya yang paling dekat di sini. Alhasil market akan melakukan yang namanya body candle close di bawah 4170, tapi dia belum sampai di sini. Ya, dia belum sampai di sini, belum sampai ke BPR-nya. Body candle close, nanti retest di 4180, ketemu BPR. Nah, ini bakal penentuan ya. Apakah nanti dia akan drop ya, drop close kayak tadi yang saya bilang di bawah 4125, atau dia ini berhenti kemudian nge-spike naik lagi untuk retest dari fair value gap H4-nya. Jadi ada dua di sini ya. Yang pertama bisa begini ya, untuk lanjut turun, atau langsung dihabiskan. Langsung habis. Tidak ada pembelian di harga BPR di sini. Ya, ini dua skenario H4 yang bisa dipakai. Kalau misalnya memang ini 4183 di respect sebagai resistance become supportnya. Ya, dan BPR ini akan menjadi titik kunci. Apakah akan ada yang beli di sini atau bakal dijebol? Tergantung ini. Ya, karena sekali lagi targetnya masih sama, yaitu sampai di low sesi Amrik kemarin. Sampai di 4050 bisa. Atau mungkin angka psikologis sekali lagi ya, 4000 kayak sana. Oke, ini untuk plan H4. H4 di sini hanya akan invalid jika marketnya itu break di sini. Ingat H4 lower high itu di sini internalnya ya. Change of character. Oke, ini tidak hanya akan invalid kalau dia tembus di atas di sini. Oke ya, clear. Untuk H4 next supportnya di sini ya, saya pakai ini aja lah 4268 ya sebagai H4. Oke, kita ke H1 sekarang ya. Oke, kita ke H1. H1 sekarang bagaimana? Ya, secara internal berarti ini sudah bullish internal H1. Ya, karena dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Terjadi change of character di sini. Ya. Terjadi change of character di time frame H1 di sini. Jadi kalau kayak begini, karena kita melihat H1-nya sudah menjadi bullish, dan berarti 15 menit seharusnya ini bullish juga sih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih, ya kan? Oke, karena ini H1-nya adalah bullish, berarti sekarang marketnya berada di kondisi yang rada berat, ya. Karena kalau dilihat di sini H1 memang terjadi change of character awalnya, ya kan, yang ada di harga 4186,08, terjadi change of character, ya. Marketnya nge-spike naik dan ini sekarang marketnya sedang melakukan retest dari change of character-nya.
Nah, ini sudah retestnya sudah pas ya kan. Dan secara H4 marketnya tidak tutup di bawah 4183. Berarti ini menandakan berarti marketnya masih bisa potensi naik. Ya, ini masih bisa jadi. Ya. Dan ingat, H1 karena ini melakukan change of character, berarti sekarang perjalanan H1-nya itu adalah dia membuat high, membuat low, dan membuat high. Change of character H1, jika dia tidak ada membuat break di atas 4246, maka ini akan dikonsiderkan sebagai bullish structure sekarang. Oke. Ingat, H1 itu kalau ditarik Fibo-nya berarti dari sini sampai sini. Ya, ini sebenarnya sudah kena 38,2 juga. Nah, kapan ini H1 akan menjadi bearish? H1 hanya akan menjadi bearish mau tidak mau sebenarnya ya. Karena sekali lagi, jika semisalnya market H1 tidak ngebuat high lebih tinggi di atas 4246 pada hari ini, maka mau tidak mau kita menunggu H1 bearish dengan syarat dia itu break di bawah 4052. Karena sekali lagi, H1 itu masih dalam structure high, low, high. Berarti kan low-nya di sini dong. Ya kan? Karena ini tegak lurus semua ya kan, hijau semua. Jadi ya udah. Kalau dia break di bawah 4050, maka ini akan kencang semua time frame-nya akan bearish. Tetapi jika dalam beberapa jam ke depan kita mendapatkan high yang lebih tinggi aja di atas 4246. Mau itu 42 nutup gap ya kan, 4260 berarti kan lebih tinggi. Ya, kalau dia sampai nutup gap 4260 berarti kan lebih tinggi. Berarti di sini change of character akan pindah di sini. Itu. Jadi ya udah, kalau nanti misalnya dia naik di sini ya kan, nanti ujung-ujungnya dia turun hanya nutup gap, turun change of character. Nah, nanti baru kalian bisa cari sell lagi ke bawah. Itu. Berarti sekarang bagaimana? Apakah kita lebih enak cari buy atau cari sell? Ya, kalian sekarang ngelihat sendiri, daily masih bearish, H4 masih bearish, hanya H1-nya saja yang bullish. Jadi kalau kalian ingin cari buy, berarti dan pandangan kalian adalah H1 dan termasuk 15 menit. Nah, untuk masalah support resistance H1 sekarang yang bisa saya kasih sepertinya adalah karena ini kita mendapatkan invisible wall juga ya di sini ya. Awalnya sih di sini. Di sini dia naik ketahan, naik ketahan. Berarti ada di kisaran harga 411 berapa saya kasih ya? 4105 lah ya. Ini ya, 4106 secara H1. Kalau di atasnya lagi saya agak berat sih sebenarnya. Nah, ini ada candle nggak punya ekor nih di sini. Punya nggak nih ya? Oke, di sini kembali lagi dengan teori candle tidak punya ekor. Di sini nggak ada ekornya, ya kan? Tapi di atas kita ada gap di sini. Gap hari Rabu kemarin. Jadi, bolehkah di sini untuk cari swing sell jika semisalnya marketnya naik? Ya, silahkan aja kalau misalnya ini memang marketnya naik, ya kan? Marketnya naik, itu kehalang H4 4268. Kalian cari konfirmasi, boleh sell. Itu. Kalau misalnya dia naik. Kalau misalnya marketnya nggak naik gimana? Ya itu bisa beda cerita gitu loh. Oke, jadi untuk sekarang change of character H1 itu ada di sini ya. Dah, gini aja. Oke, lanjut dulu ke H4 untuk masalah. Oke, ya. H4 di sini potensi ngebuat yang namanya bearish divergence. Oke, yang dimana di sini dia membuat high, ya kan? Di sini dia ngebuat high, ini pun juga sama dia ngebuat high, tapi dari segi candlestick dia potensi membuat low. Ini adalah bearish divergence klasik. Ya, indikatornya naik, tapi dari segi chartnya ini membuat lower high. Ya udah, ini kalau misalnya marketnya balik lagi muter ke bawah, ini bakal selesai. Secara H1 ini stokastiknya zona overbought memang, cuman kenaikan kencang di sini itu tidak terlalu didukung dengan RSI-nya. RSI-nya sempat naik ke 70 tapi langsung dibantahkan lagi ke bawah. Jadi ini kalau dibilang mulai ada tanda-tanda naiknya, kemungkinan ada, cuman menurut saya kenaikannya ini masih terbatas sih.
Oke, itu tadi H1. Untuk masalah super resistan H1, jujur saya juga agak bingung di mana saya mau kasih areanya selain di sini, ya. Karena selain yang di sini itu agak jelek ini, ya. Ini area-area ini agak jelek nih. Oke, untuk 15 menit. Ya, 15 menitnya ini kalau dibilang marketnya sudah kena area demand-nya ini. Kena apa belum ini ya? Seharusnya sih belum ya. Ya, belum kena ya. Belum kena area demand-nya. Belum kena area demand, jadi ya udah sih. Ini masih, apa namanya, masih belum bisa. Oke, 15 menit berarti 15 menitnya sekarang bearish. Nah, udah deh. Sekarang kalau kalian cari buy, kalian ngelihatnya hanya di H1 doang. Karena 15 menitnya ini sekarang itu adalah bearish, ya kan? Dari sini dia ngebuat high, kemudian dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high, dia ngebuat low. Change of character, jebret di sini, ya kan? Seharusnya ini kalau ngelihat high dekat kayak begini dan lanjut turun, sepertinya ini divergent 15 menit. Oh, tidak ada ternyata ya. Tipis ternyata. Oke. Jadi ini 15 menitnya ini adalah sudah bearish. Jadi kalau dibilang ya kita mau cari buy, ya berarti tendensi kalian cuma di 1 jam doang sih. Cuman saya pribadi tetap cari sell sih, saya nggak peduli ya kan. Kenaikan di sini hanya sebatas retracement dan semuanya pun di time frame-nya besar itu masuk semua masalahnya. Ya. Daily kena 4245 gitu kan, kemudian kena daily fair value gap, kemudian kena H4 internalnya itu 61,8, kemudian kena daily internalnya pun juga sama 38,2. Jadi penepukan di sana itu yang menurut saya lebih worth it dilihat untuk cari sell sebenarnya. Terus kalau harga balik naik lagi bagaimana? Kalau misalnya marketnya balik lagi naik ke atas kayak begini, ya satu-satunya kalian tinggal tunggu di sini lagi. Mungkin 4250 atau mungkin sampai market nutup gap di sini di harga 4260. Kayak tadi ya kan, baru bisa cari sell lagi. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang kalau ada yang mau cari sell, jujur rada berat. Ya, literally ini agak berat kalau ada yang mau cari sell. Ya, ini kalau mau cari sell better kayak tadi di H4 sih skenario-nya ya kan. Kalian tunggu H4 aja deh mendingan. Ya, dia di bawah ini clear, kemudian dia retest, tunggu di BPR sebagai target pertama. Kalau tidak ada kelanjutan untuk dia bergerak turun, kemungkinan dia akan naik, retrace baru dia akan turun lagi. Tapi kalau tiba-tiba jebol ke bawah itu lebih bagus. Kalau H1 nyari sell gimana? Kalau H1 nyari sell, ini agak dilema sih sebenarnya. Di 15 menitnya sih kita di sini ada satu area base sih sebenarnya. Nah, di sini sih ada base-nya satu kecil di sini ya. Nah, sih nanti dilihat aja lah di sini. Tapi harapan saya sih sebenarnya dia langsung bisa ngedip ke bawah sih. Ini H1-nya akan menjadi time frame yang merusak psikologi menurut saya sih. Menurut saya ini H1 akan menjadi faktor yang merusak psikologi, yang dimana ini marketnya berarti akan mengikuti 15 menit dan H4. Ya. Turun. Turun. Dan berlanjut di H4. Harapan saya sih begitu. Ya. Ini H1 akan menjadi pengecoh untuk sekarang. Tapi kalau misalnya dia marketnya bergerak normal, berarti ya udah ini tunggu bos supaya mendapatkan low terakhir di sini, break ke bawah, baru terjadi change of character. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Dan lagi satu ya, kalau semisalnya nih ya, kalau semisalnya hari ini kita ditutup bullish dan marketnya itu tidak respect terhadap daily fair value gap-nya di sini. Yang ada marketnya tutup bergerak naik, ya akan melanjutkan bullish candle-nya. Berarti ya udah marketnya potensial akan bergerak naik ke atas cukup ekstrim, mungkin akan sampai ke level 4300 plus. Hari Senin itu bakal terjadi. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.